Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan bahas terkait dengan kasus 4 kas di video Prakdit tahun 2021 ya, UAS Prakdit tahun 2021. Nah, ini adalah dari Sobas, jadi udah dibuat sama teman-teman dari dari tim soal dan bahas di Adirekta gitu. Jadi di sini kita tinggal buat videonya aja gitu kan terkait dengan praktik ini. Nah sebelum dimulai teman-teman jangan lupa untuk berdoa dulu ya sebelum belajar. Nah kita mulai. Di sini tuh kita baca dulu soalnya biar kita mudah untuk identifikasi apa aja sih yang diminta dari soalnya. Nah yang pertama dari ini kan ada ini ya. Aku buka di Excel-nya aja deh. Jadi di Sobas Adirekta itu udah disediain PDF sama Excel-nya. Dari sini kan soalnya tuh, sorry. Nah di sini tuh soalnya udah dikasih tahu gitu. Jadi di sini tuh nanti ada penjelasan awal terkait dengan kontrol dari si perusahaan. Terus dikasih tahu apa-apa aja kesalahan-kesalahan dari perbedaan-perbedaan dari antara kas sama di bank. Nah kita tahu ya kalau misalnya di kas ini siklus kas itu pada umumnya di beberapa kali soal-soal terkait siklus kas itu disuruh rekonsiliasi. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika nanti di UAS itu kita bakal disuruh untuk lakuin rekonsiliasi juga gitu. Nah, di sini yang diminta identifikasi dan jelasin 3 kelemahan dalam pengendalian internal dalam proses penerimaan kas. Nah, jadi kan di sini nanti ada dikasih tahu gitu kan, kayak di atas tuh ada dikasih tahu terkait dari pengendalian internal tentang prosedur kas si perusahaan. Nah, kita disuruh identifikasi dan jelasin 3 kelemahannya apa aja. Terus jelasin juga pengaruh kelemahan itu terhadap prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Nah, dari kelemahan-kelemahan di atas, itu gimana sih pengaruhnya terhadap prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor biar dalam melakukan audit tuh auditor tuh lebih akurat gitu. Karena adanya kelemahan tadi gitu kan. Yang ketiga, kita disuruh buat kertas kerja rekonsiliasi dan berapa saldo kas yang seharusnya dicatat klien per 31 Desember 2020. Gitu. Oke, kita mulai aja. Di sini kan kita baca dulu ya terkait dengan pengendalian internalnya. Terus kita bisa langsung identifikasi gitu. Apa aja 3 kelemahan dalam pengendalian internalnya. Oke. Nah, di sini namanya ada KAP Perwira, kita sebagai KAP gitu kan, yang lakukan auditor, dan rekan melakukan audit terhadap laporan keuangan PT Jaga Abadi Sejahtera, atau disebut juga PT JAS, disingkat. Nah, audit perusahaan yang dilakukan memiliki kondisi sebagai berikut. Perusahaan PT JAS merupakan perusahaan jasa yang bergerak di bidang perparkiran dan juga security management. Dalam usahanya, perusahaan ini mengelola perparkiran modern dan satuan pengamanan untuk perkantoran dan pergudangan. Kita baca yang pertama, dalam menjalankan kegiatan usahanya, mengirimkan invoice atau tagihan secara bulanan dalam bentuk tagihan tertulis yang dikirim dalam amplop maupun melalui email. Hal ini berdampak PT JAS memiliki sejumlah besar saldo piutang, gitu ya. Dan pelanggan bisa membayar dengan transfer bank ataupun uang tunainya. Jadi setiap bulan itu si PT JAS ini dalam melakukan usahanya dia tuh mengirimkan invoice atau tagihan. Jadi pembayarannya tuh secara kredit gitu, sehingga menimbulkan piutang, saldo piutang. Nah ini bisa dibayar dengan transfer bank ataupun dengan uang tunai, gitu kan, maupun cek tunai. Dalam siklus penerimaan kas tunai di perusahaan ditemukan prosedur sebagai berikut. Nah, berikut ini dikasih tahu terkait dengan prosedur waktu penerimaan kas tunainya. Yang pertama, staf senior dari Departemen Akuntansi akan menerima pembayaran tunai. Jadi staf seniornya akan terima uang tunai
Terus penerimaan tunai itu bisa bentuk uang tunai ataupun cek tunai. Terus staf senior itu melakukan pencatatan dan seluruh penerimaan tunai, cek setiap hari dan menyimpan ke dalam safety box terkunci setiap harinya. Nah, di sini kita udah bisa nih identifikasi satu kelemahan yang pertama. Di sini staf senior ini yang menerima pembayaran tunai. Terus setelah dia terima, dia juga yang ngelakuin pencatatan. Nah, setelah dia lakuin pencatatan, dia juga yang menyimpan ke dalam safety box terkuncinya. Di sini tuh nggak ada pemisahan tugas dan fungsi antara yang kita baca, tidak terdapat pemisahan tugas dan fungsi dalam penerimaan dan pencatatan kas masuk, gitu kan? Jadi antara penerimaan dan pencatatan kasnya itu nggak ada pemisahan fungsi, gitu. Nah, ini tuh berpengaruh apa? Kita sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, berpengaruh apa terhadap prosedur auditnya? Dalam hal pemisahan fungsi penerimaan kas dan ini enggak terlihat. Dalam hal pemisahan fungsi penerimaan kas dan pencatatan kas dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan maupun kekeliruan, di mana sebelum dicek oleh kasir, staf senior dapat saja secara sengaja maupun tidak sengaja dalam ketidaktepatan jumlah di safety box-nya. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya yang nerima kas uangnya orang yang sama, si A. Terus dia setelah dia nerima, dia juga yang nyatet. Terus dia juga yang simpan gitu kan. Nah di sini kalau orang yang sama, nggak ada pemisahan tugas, dia tuh bisa aja nerimanya tuh 3 juta. Terus ya karena dia juga yang nyatet, ya udah dia kalep aja gitu. Dia mungkin dengan sengaja ataupun nggak sengaja gitu, keliru dia nyatetnya 2,5 juta. Nah, terus ya udah yang dia simpan cuman 2,5 jutanya juga. Gitu kan. Karena orang yang sama nih, yang ngelakuin ketiga proses ini, jadi nggak ditemuin gitu adanya perbedaan, maksudnya nggak ketahuan gitu adanya adanya kecurangan-kecurangan ataupun korupsi-korupsi gitu. Makanya ini sangat berbahaya gitu ya, bisa dapat terjadi penyalahgunaan gitu. Kalau misalnya tidak adanya pemisahan dari tugas. Oke. Nah, kita hapus dulu ini, kita lanjut lagi. Kita bacakan. Nah, jadi itu yang kedua, itu tidak terdapat pemisahan uang tunai dan cek tunai gitu. Jadi dalam pembayarannya di perusahaan ini bisa dilakukan dengan uang tunai maupun cek tunai gitu. Jadi penerimaan si staff senior ini dia nerima uang tunai dan juga cek tunai dalam waktu orang itu bayar utang, gitu kan. Ini tuh pengaruhnya apa? Pemisahan uang tunai dan cek tunai itu perlu dilakukan guna mengurangi kesalahan dalam perhitungan kas. Kenapa? Karena kalau misalnya ada pemisahan gitu kan, jadi kita bisa tahu nih, oh uang dari cek sekian, uang kas masuk yang tunai itu sekian. Tapi kalau misalnya nggak ada pemisahan uang tunai dengan cek tunai, itu juga dapat menimbulkan resiko kesalahan dalam pencatatannya gitu. Mana dicatat dengan orang yang sama gitu kan. Nah, yang ketiga, oke kita baca dulu. Ini yang ketiga ini ada di bawah. Isi safety box dihitung setiap hari oleh kasir serta manajer keuangan dan dibuatkan berita acara perhitungan kas oleh kasir dan manajer keuangan. Jadi isi safety box tadi yang dikunci itu selalu dibuat berita acara dan juga perhitungannya itu dibuatkan berita acara perhitungan kas oleh kasir dan manajer keuangan. Keesokan harinya penerimaan tunai secara keseluruhan akan disetor ke bank gitu. Jadi nggak semua uang tunai itu di safety box, ada yang berkala itu disetor ke bank. Terus kasir mencatat rincian kas yang diterima masuk ke kas buku harian penerimaan dan juga memperbaharui buku besar penerimaan kas. Jadi kasirnya tuh mencatat rincian kas terus diperbaharui ke buku besar penerimaan kas. Biasanya setiap bulan kasir melakukan rekonsiliasi bank yang kemudian diarsipkan. Jika hal ini tidak dikerjakan karena kesibukan pengurusan penerimaan tunai,
maka pengerjaan rekonsiliasi bulan akan dilakukan bulan berikutnya. Jadi gini, rekonsiliasi bank itu akan dilakukan setiap bulan sama si kasir. Terus diarsipkan juga. Tapi kalau misalnya waktu di bulan itu nggak dikerjain, karena emang ada kesibukan gitu kan pengurusan penerimaan tunai, maka akan dilakukan pada bulan berikutnya gitu. Jadi nggak selalu di bulan yang sama gitu. Nah ini tuh ada risiko adanya kemungkinan kesalahan pisah batas dalam jumlah kas masuk karena rekonsiliasi yang dilakukan bulan berikutnya. Jadi kayak ada kesalahan pada cut off-nya gitu karena rekon itu dilakukan di bulan yang berbeda gitu kan. Nah ini tuh apa pengaruhnya ke prosedur audit? Rekonsiliasi yang dilakukan bulan berikutnya dapat mempengaruhi pisah batas dari saldo kasnya. Jadi dapat mempengaruhi dari cut off-nya. Gitu. Nah ini tuh jawaban dari Sobas teman-teman. Jadi aku juga punya jawaban lainnya, referensi lainnya tuh mungkin yang bisa jadi penambahan referensi buat kita semua gitu. Nah yang pertama itu teridentifikasi adanya ini tuh kelemahan yang pertama tuh kalau dari salah satu referensi lain itu kan pembayaran jasa itu dilakukan secara kredit kan. Jadi semuanya tuh dilakukan secara kredit. Nanti kita tuh dapat akun receivable gitu lah. Nah terus tuh baru nanti si orang yang utang itu bayarnya pakai cek ataupun pakai uang tunai. Nah ini tuh beresiko piutang tak tertagih karena apa namanya tuh banyak banget piutang gitu kan. Kalau misalnya tidak dilakukan piutangnya secara dengan baik, itu bisa jadi adanya piutang-piutang yang tidak tertagih. Nah, apa sih yang harus pengaruhnya ke prosedur audit? Nah, auditor tuh harus menyarankan auditi untuk membuat schedule piutang untuk memonitoring ya utang yang sudah jatuh tempo. Sorry, ini maksudnya piutang yang sudah jatuh tempo. Monitoring piutang yang sudah jatuh tempo. Jadi kan kalau misalnya banyak banget piutangnya, itu kalau misalnya nggak dilakukan pengelolaan piutang dengan baik, itu si auditor tuh bisa nyaranin auditi atau si klien itu untuk melakukan monitoring piutang yang udah jatuh tempo gitu dengan buat schedule piutang. Yang kedua, itu terdapat kelemahan terkait dengan staf senior dari Departemen Akuntansi itu kan rangkap tugas ya. Ini sebenarnya udah ada yang tadi. Jadi pengaruhnya tuh ke prosedur audit itu auditor harus cari bukti atas penerimaan pembayaran dari pihak ketiga atau konfirmasi langsung ke pihak ketiga terkait dengan pembayaran kas tadi karena nggak ada nggak ada pemisahan gitu antara pencatatan dari si klien gitu kan pencatatan penerimaan kas gitu sehingga beresiko adanya pembayaran dari pihak ketiga tidak dicatat. Jadi kalau misalnya si pihak ketiga itu ada yang bayar piutang, terus karena yang catat, yang nerima itu orang yang sama, jadi ada kemungkinan resiko pembayaran yang tidak dicatat gitu. Makanya si auditornya harus cari bukti penerimaan kas dan juga ataupun konfirmasi ke pihak ketiga. Nah yang ketiga itu kan tadi si auditi itu tidak menyempatkan rekon pada akhir bulan berjalan ketika terjadi kesibukan pekerjaan gitu kan. Nah ini tuh beresiko juga. Jadi ini mempengaruhi gitu karena kesibukan pekerjaan si auditi gitu kan si klien, terus dia nggak sempat rekon pada akhir bulan, ini tuh beresiko. Jadi berpengaruh ke prosedurnya itu auditor harus cek dokumen rekon secara periodik setiap bulannya. Jadi untuk memastikan bahwa perhitungan si audit ini udah tepat gitu. Oke. Nah itu tadi 3 dari kelemahan terkait dengan pengendalian resikonya. Kita masih bahas di pengendalian internalnya gitu kan. Dalam prosedur penerimaan kas dan juga sekaligus pengaruhnya terhadap prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal yang terkait dengan rekonsiliasi kas. Ini aku hapus dulu. Ini aku hapus dulu biar dia naik. Nah, ya.
kita baca soalnya. Pemeriksaan ini kan kita mau buat rekon ya. Jadi di informasi kedua ini dikasih tahu apa aja terkait dengan perbedaan-perbedaan di banknya gitu. Jadi kita bisa ngelakuin rekon. Nah, di sini pemeriksaan terhadap data terkait transaksi bank perusahaan yaitu Bank Mandiri didapatkan informasi sebagai berikut. Jadi saldo rekening bank menurut Mandiri per 31 Desember adalah sebesar 547.800.000. Itu menurut pembukuan PT RAS. Jadi kita catat dulu. Menurut pembukuan itu biar kelihatan. Nah, kelihatan kan? Nah, jadi di sini dibilang dari pemeriksaan tadi saldo rekening menurut buku itu pembukuannya itu 54.800.000. Pembukuan adalah sorry, aku salah baca deh. Nih, saldo rekening bank per 31 Desember adalah 547.800.000. Jadi ini menurut bank gitu. Di rekonsiliasinya tuh menurut bank 547.800.000. Sedangkan dan saldo menurut pembukuan PT RAS adalah sebesar 687.570.000. Jadi ini menurut perusahaan, saldo menurut perusahaan itu sebesar 687.570.000 gitu ya. Nah, pengeluaran cek perusahaan nomor 748 untuk pembelian CCTV dicatat terlalu besar pada buku perusahaan. Yang seharusnya pengeluaran itu sebesar 30 juta dicatat 45 juta. Nah, jadi kita udah ngeluarin uang untuk beli CCTV itu sebesar 30 juta. Jadi di banknya udah benar gitu, catatnya 30 juta. Nah, sedangkan di buku kita nyatetnya itu kebesaran 45 juta. Jadi uang kas kita tuh terlalu besar, kita kuranginya di pembukuan tuh sebesar 15 juta kan, 45 juta dikurang 30 juta itu kan 15 juta. Jadi terlalu besar udah kita kurangin. Nah, karena kita udah kurangin terlalu besar, maka kita harus tambahin lagi ke saldo kasnya itu sebesar 15 juta di sini. Kita tambah ya. Karena tadi kita kuranginya tuh terlalu besar, sebesar 15 juta lebih besar, jadi kita harus nambahinnya tuh ke saldo buku menurut perusahaan. Nah, kita buat aja salah catat cek. Salah catat cek itu sebesar 15 juta yang akan nambahin saldo menurut perusahaan. Nah, selanjutnya, bank telah melakukan pembayaran atas promissory notes perusahaan yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2020. Nah, jadi bank itu telah melakukan pembayaran atas notes gitu kan. Jadi atas utang perusahaan yang telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2020 dan pembebanan ini belum dicatat oleh perusahaan sebesar 142.650.000. Nah, di sini si perusahaan itu udah bayar nih lewat bank itu sebesar, ini kan bank telah melakukan pembayaran sebesar 142.650, tapi itu si perusahaan tuh belum nyatet, dia nggak tahu kalau si bank itu udah bayar utangnya gitu. Berarti kan di sini ada pengeluaran kas kan. Nah, kita catat di pembukuan perusahaannya tuh ada pengurangan untuk pembayaran promissory note sebesar 142.650.000 gitu. Nah, terus yang informasi D, penempatan deposito pada tanggal 24 Desember dicatat terlalu besar. Penempatan deposito itu sebenarnya 27 juta. Nah, dicatatnya itu sebesar 28.950.000. Jadi di sini tuh kita tuh salah catat deposito gitu. Kita tuh udah nyatet penambahan deposito ke bank. Deposito itu kan kayak setoran gitu kan. Kita nyatet penambahan kas ke bank itu 28.950. Kebesaran seharusnya tuh cuma 27 juta gitu. Jadi itu karena kebesaran kita harus kurangi nih di saldo menurut pencatatannya karena kita salah catat gitu kan.
Jadi kita harus kurangi sebesar selisihnya. Selisihnya ini kan 1 juta, kan 28 dikurang 27 itu 1 juta, 1.950.000. Nah, kita catat di pengurangan saldo perusahaannya, salah catat sebesar 1.950.000. Nah, terus selanjutnya di informasi E, cek perusahaan yang outstanding per 31 Desember 2020 adalah sebesar 98.850.000. Nah, di sini itu tuh cek perusahaan yang outstanding itu berarti kan kita udah ngeluarin cek untuk bayar utang gitu kan. Kita udah nyatet di saldo perusahaannya tuh kita udah ngurangi uangnya untuk bayar utang, tapi itu sama si orang yang ngutangin kita tuh pihak ketiga tuh belum cairin uangnya. Makanya uang di bank itu belum berkurang gitu. Makanya kita harus kurangi uang yang ada di bank. Namanya outstanding check, cek yang masih beredar sebesar 98.850.000. Ya. Nah, yang selanjutnya yang F, ada beban administrasi bank sebesar 2.100.000 yang belum dicatat. Nah, biasanya tuh kan kalau misalnya adanya beban di bank tuh kan ada beban administrasi, biaya admin sama kayak dapat jasa giro gitu kan. Nah, kita tuh nggak tahu biasanya kalau kita nggak ngecek dari rekening koran ataupun dari bankingnya gitu. Nah, setelah dicek ternyata ada nih beban administrasi 2.100.000 yang kita belum catat. Makanya kita harus catat. Di sini kan beban ADM tuh mengurangi saldo perusahaannya. Jadi kita kurangi administrasi bank sebesar 2.100.000. Terus selanjutnya, dana cek yang belum cukup dari pelanggan dan ditolak oleh bank NSF per 26 Desember 2020 adalah 12.960.000. Jadi di sini tuh NSF itu berarti tuh kita tuh nyatetnya tuh ada orang yang udah bayar piutang ke kita. Jadi orang tuh bayar piutang ke kita. Bayar utang ke kita. Jadi kita udah nyatet ini penambahan kas gitu kan. Karena kita merasa uang kita tuh udah dilunasi gitu. Pakai cek tapi itu. Nah, terus waktu kita clearing, waktu kita mau cairin ke banknya, ternyata uangnya tuh nggak cukup, ditolak jadinya. Jadi uang yang kita mau cairin tuh nggak bisa gitu. Jadi saat kita udah catat penambahan kas, tapi karena ditolak tadi, kita berarti kan belum dapat kasnya. Makanya kita harus kurangi nih. Kurangi uang kita karena ternyata kita belum dapat uangnya. Jadi ini tuh kita catat di pengurangannya itu di menurut perusahaan. Di sini kita catat sebagai cek ditolak. Turun dulu. Nah, cek ditolak sebesar 12.960.000. Kita kurangi di saldo menurut perusahaan. Nah, terus yang informasi H, dana deposito dalam perjalanan dan baru dicatat di bank pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar 140 juta. Nah, di sini, jadi itu kita setor uang di akhir tahun mungkin kan. Nah, kita udah catat nih 140 juta di saldo perusahaan. Tapi di banknya itu baru dicatat di 3 Januari 2021. Jadi namanya deposit in transit gitu ya. Jadi depositnya itu masih di perjalanan sebesar 140 juta. Itu kan harusnya nambah uang di bank. Makanya kita nambahin uang di bank yang 140 juta ini ya. Nah, 250 ini nanti aku jelasin dari mana. Nah, terus yang I, terdapat memo bank yang menyatakan telah mendapatkan pencairan atas wesel tagih sebesar 45 juta, ditambah bunga sebesar 1.650.000 dan atas pencairan tersebut, bank langsung membebani biaya penagihan wesel tersebut sebesar 360.000. Nah, di sini, jadi kan kita dapat memo dari bank nih, dapat catatan dari bank, kalau ternyata tuh ada yang bayar utang, ada yang bayar piutangnya tuh ke bank gitu. Jadi kita dapat uang ke bank gitu kan, tapi si perusahaan tuh belum tahu gitu. Jadi sebesar 45 juta ditambah bunganya tuh 1.650.000. Totalnya tuh 46.650.000 gitu kan. Nah, jadi kita dapat uang sebesar ini kita nyatet di buku kas perusahaan karena dari memo bank tadi gitu kan. Ada pelunasan piutang dan juga bunganya itu sebesar 46.650 menambah saldo perusahaan. Nah, tapi setelah kita terima ini di bank gitu, ternyata si bank ini langsung kenain biaya gitu, biaya penagihan sebesar 360.000. Nah, itu kan yang catat bank, kita belum tahu. Nah, makanya kita harus catat di buku kita pengurangan sebesar 360.000 nih. Memo bank beban
sebesar 360.000. Nah, dari informasi ini kita udah dapat nih jawabannya. Jadi saldonya itu di sini tuh kan sebenarnya awalnya tuh 140 juta kan. Nah, saldo di banknya itu jadinya 688.950.000, sedangkan saldo menurut perusahaannya itu 589.200.000. Ini tuh nggak balance gitu teman-teman. Jadi di sini tuh sebenarnya lagi jawaban ini lagi dalam konfirmasi ke dosen. Jadi nanti teman-teman kalau yang ngelihat record ini di YouTube itu bisa cek ke kolom komentarnya gitu ya. Ini ada selisih sebesar 250.000. Nanti mungkin kalau emang udah dapat konfirmasinya ke dosen dari tim Sobas, itu bakal kita kasih tahu di kolom komentarnya. Jadi teman-teman silahkan cek di kolom komentar kalau emang ada perubahan. Nah, di sini tuh kita curiganya ada perubahan soal nih waktu di tahun 2021 ini ada perubahan soal yang buat soalnya jadi balance. Nah, karena kita belum dapetin konfirmasi dosennya, udah ditanyain nih sama teman Sobas. Jadi kita buat asumsi di sini tuh depositnya tuh bukan 140 juta, melainkan ditambah 250.000. Jadi 140 juta 250.000 biar saldonya tuh balance aja gitu teman-teman. Nanti tapi kalau emang ada asumsi yang digunain dosen lainnya itu bakal kalau emang udah dikasih tahu kita bakal kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek kolom komentarnya. Nah, ini aja. Jadi di schedule ini tuh di kasus ini kita nggak diminta untuk buat jurnal koreksi. Kalau emang disuruh minta jurnal koreksi itu kita buat yang koreksi ya di saldo perusahaan aja ya. Di bank tuh nggak perlu dibuat jurnal koreksinya. Gitu teman-teman. Sekian dari video pembahasan di kasus 4 ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ataupun kesilapan. Teman-teman boleh kasih saran dan lain sebagainya di sini stand.id/bebas. Ini tuh anonim kok bentuknya. Jadi apapun itu bisa teman-teman isi aja ke sini ya, saran, tanggapan, ataupun mungkin teman-teman udah dapat duluan nih pembahasan dari dosennya gitu. Terima kasih udah ngikutin series dari Fitbar ini sejak kapan ya? Pokoknya mungkin dari tingkat 1 ya. Mungkin ini last Fitbar di semester 6 kita, di per D3 akuntansi kita gitu kan. Semangat teman-teman buat kedepannya, apapun itu hasilnya, tetap semangat dan terima itu dengan senang hati dan gembira lah teman-teman. Semoga apapun itu yang paling terbaik menurut Tuhan bagi kita semua. Aku sendiri dari tim Fitbar juga mohon maaf gitu kalau misalnya selama ini ada salah kata dan lain sebagainya. Makasih banget dan sampai jumpa teman-teman semuanya. Oh ya, ini ada spill dikit, ada kelanjutannya kasus 5 ya, nanti dibahas sama teman aku. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.